Halo Sobat Pencinta Catur, welcome back to channel RL Chess. Teman-teman, kali ini RL Chess akan ajak kalian untuk menyaksikan partai yang spesial banget karena mempertemukan dua pecatur muda potensial dari Asia, yang satu dari Uzbekistan, yang satu dari India. Dan saya prediksi mereka akan mengisi top level Grandmaster ya beberapa tahun mendatang. Saat ini aja elo ratingnya pemegang buah putih Javongir Sindarov 2609, sementara Gukes 2659. Sebelumnya saya akan ajak kalian untuk mengenal sedikit ya profil singkat dari Javongir Sindarov. Siapa sih dia? Dia merupakan pecatur bergelar Grandmaster, meraih gelar Grandmaster pada usia 12 tahun. Negara asalnya adalah Uzbekistan. Kalau teman-teman ingat, mungkin Nodirbek Abdusattorov ya, dari Uzbekistan sebagai juara dunia catur cepat termuda sepanjang masa. Tapi ada juga loh nama Javongir Sindarov. Paling fenomenal dari Javongir Sindarov adalah ketika memulangkan Alireza di Video World Cup Sochi Rusia ya, dengan sistem knockout dia kalahin Alireza. Itu bukan hal yang biasa. Kita tahu bahwa Alireza merupakan pemain catur yang dianggap sepadan oleh Magnus Carlsen dalam perebutan gelar juara dunia. Sementara lawannya adalah Gukes Domaraju. Gukes Domaraju pecatur dari India, meraih gelar Grandmaster pada usia 12 tahun juga. Dan dia pemain catur ketiga di dunia yang meraih gelar termuda sepanjang masa, teman-teman. Gukes kita tahu fenomenal banget karena sering juara di turnamen internasional dan usianya juga masih sangat muda. Nah, dua nama ini ya, tolong kalian ingat karena akan mengisi top level papan catur dunia di tahun-tahun mendatang. Nah, kita saksikan partainya ini dari turnamen terakhir mereka, yaitu Sharjah Master 2022 yang dimenangkan oleh Nodirbek. Javongir Sindarov pegang buah putih, Gukes pegang buah hitam. Guys, sebelum itu aku butuh bantuan kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ya, Sindarov memulai dengan E4. Kemudian Gukes menjawab dengan Sisilia dengan C5. Kemudian putih kuda F3, hitam kuda C6. Kemudian Rosolimo atau Nesmedinov Rosolimotek yang dipilih oleh Sindarov, variasi untuk menjawab Gukes. Gukes merespon dengan langkah G6. Kemudian Sindarov gajah pukul kuda C6, pion D makan C6. Belum diancam gajahnya tapi udah makan kuda di petak C6. Apa yang didapetin oleh Sindarov? Ya, ini merupakan karakteristik dari permainan Nesmedinov Rosolimotek, teman-teman, dengan memukul langsung kuda di petak C6. Nah, pion tumpuk ini biasanya akan jadi kelemahan untuk pemain Sisilia dalam variasi ini. Nah, kita lanjutin aja partainya. Sindarov membuka D3. Kemudian Gukes menteri C7. Sindarov rokade pendek, hitam E5. Kemudian putih A4. Nah, setiap langkah A4 tujuannya sangat jelas adalah untuk mengeluarkan kuda untuk menyentuh petak C4, teman-teman. Petak C4 ini dianggap sebagai petak yang sangat tepat untuk kuda putih. Hitam merespon dengan A5. Ya, Sindarov melanjutkan dengan kuda A3. Kemudian hitam F6, putih C3. Nah, putih C3 tujuannya apa, guys? Ya, selain untuk memberikan ruang untuk menteri ke petak B3, adalah untuk mendobrak dengan D4. Nah, ini ciri khas gaya bermain anak muda, teman-teman. Yang tidak suka permainan terlalu tertutup. Biasanya lebih suka dengan jual beli serangan. Hitam respon dengan gajah 6, putih D4. Hitam benteng D8. Kemudian putih gajah E3. Kemudian hitam gajah ke petak G4. Oke, kita layak untuk bahas ya. Apa yang akan terjadi kalau misalkan pion C makan D4? Putih akan merespon dengan pion C makan D4. Nah, kalau dimakan, akan dimakan oleh kuda petak D4. Nah, ada ancaman gajah, apabila gajah mundur ke petak F7, maka akan dilanjutkan dengan menteri C2. Nah, ini akan ada ancaman
kuda ke petak B5 ya, teman-teman. Ya, apabila gajah ke petak D6, maka akan ada lanjutan kuda ke petak F3. So, terbuka dan dianggap sebagai unggul putih, teman-teman, dalam posisi ini. Ya, apabila kuda E7, maka akan ada gajah D4. Ini kira-kira posisi terbaik yang akan dicapai oleh putih ketika memilih pion C makan D4, guys. Oke, kita back to the game. Karena Gukes lebih memilih gajah ke petak G4. Ya, idenya cukup bagus mengincar pion D4 ya, guys. Di sini. Dan memberikan pining menteri di petak D1. Sindarov merespon dengan langkah D5. Taktis, kemudian hitam F5. Keras, tujuannya sangat jelas, makan pion E4. Kemudian Sindarov merespon dengan H3. Gukes gajah pukul kuda F3, menteri makan gajah F3. Ya, bagaimana jika Gukes di sini melakukan langkah pion F makan E4? Nah, maka putih akan pion H makan G4, makan kuda, dan menteri makan F3. Apabila benteng ke petak D5, maka putih akan merespon dengan kuda C4. Ya, secara materi mungkin Gukes unggul satu pion, tapi secara kenyamanan bermain, jelas ini tidak nyaman untuk hitam. Dan secara evaluasi pun mengatakan seperti itu. Mengapa? Karena banyak ruang yang dimiliki oleh putih, dan inisiatif juga dipegang oleh putih. Pion E5 ini, saya katakan rawan jatuh, teman-teman, dengan pilihan benteng ke petak S1. Sebagai contoh, apabila gajah ke petak G7, maka putih akan lanjutkan dengan benteng A D1. Ya, apabila hitam coba menjaga dengan menteri D8, maka akan ada gajah makan C5. Ya, karena tidak bisa dimakan dan menteri akan jatuh. Sementara apabila benteng makan benteng, maka akan direspon dengan benteng makan benteng. Dan akan ada kuda ke petak D6. So, ini akan berbahaya sekali untuk Gukes. Nah, level Grandmaster tuh seperti itu, teman-teman. Nggak apa-apa deh, saya kasih satu pion, tapi serangan saya pegang, dan ujungnya kemenangan akan saya raih gitu. Saya kasih satu pion, tapi saya bisa dapetin raja Anda gitu, seperti itu. Oke, kita back to the game. Setelah D5, F5, putih H3, Gukes gajah pukul kuda. Menteri makan gajah, makan pion E4. Bukan menteri makan pion E4, tapi respon Sindarov adalah menteri ke petak G3. Nah, kali ini lebih ekstrim ya, di mana Sindarov memberikan 2 pion, guys. Bukan 1 pion lagi. Benteng makan D5. Kemudian Sindarov melanjutkan dengan langkah F3. Tujuannya adalah untuk membongkar jalur F. Membongkar jalur F ini sebagai serangan dari putih. Hitam merespon dengan gajah H6. Ya, menyederhanakan permainan. Kemudian putih gajah pukul gajah, kuda makan gajah, dan pion F makan E4. Hitam benteng D7, putih naik kuda C4, ancam pion E5, hitam kuda F7. Nah, mungkin pada titik ini kita sebagai pemain putih bingung ya, ini gimana cara mendapatkan pionnya kembali. Nah, Sindarov menunjukkan kepada kita ya teman-teman, bahwa langkah berikutnya dia memilih langkah H4. Ya, ketika Gukes memilih rokade pendek, Sindarov lanjutkan dengan langkah H5. Kira-kira ada langkah apa sih setelah langkah H4? Bingung juga ya teman-teman, karena Sindarov akan tetap mendorong pionnya, pion H-nya ini, untuk membongkar jalur G-nya ini. Nah, Gukes mengira bahwa ini aman-aman saja dengan memilih rokade pendek. Putih H5, hitam raja G7. Sindarov lanjutkan dengan kuda E3. Tujuannya adalah untuk kuda F5 dan menjatuhkan pion G6. Langkah yang sangat menarik karena how to defense ide dari kuda F5 ini. Gimana caranya? Kalau misalkan kuda H6, pion G6-nya akan jatuh juga ya.
dengan benteng makan benteng, raja makan benteng, dan makan pion G6. Jadi langkah kuda E3 ini sulit untuk ditahan. Responnya gimana? Kalau misalkan benteng ke petak D6 akan kena forking dengan kuda F5. Dan Gukes memilih dengan menteri ke petak D8. Oh ya, gimana kalau misalkan G5 ya? Ini menarik banget nih. Kalau G5, tahukah kalian apa langkah terbaik untuk putih dalam posisi ini, guys? Ya, ada langkah menarik dari putih yaitu dengan mendorong pion H6. Ya, kalau dimakan pakai kuda, pion G5-nya akan jatuh. Kalau dimakan pakai raja, akan ada menteri ke petak F2. Memberikan tekanan pada benteng, dan tujuannya adalah untuk masuk ke petak F6. Mungkin langkah terbaik untuk kita adalah menteri ke petak D8 ya. Dan putih akan merespon dengan benteng A, D1. Bingung? Kalau misalkan dimakan, maka akan ada benteng makan D1. Ya, jika menteri E7 akan ada keda. Jika menteri E7 akan kena dengan kuda F5, skak ster. Ya, bagaimana jika kuda D6? Ya, maka akan ada kuda G4 skak, raja ke petak G7, akan ada menteri makan C5. Ini serangan bahaya dari Sindarov, guys. Nah, oleh sebab itu, setelah kuda E3, dan pastinya mereka sudah memikirkan langkah itu ya, sehingga Gukes di sini pilih menteri D8. Sindarov kuda F5, raja ke petak H8, pion H makan G6, pion H makan G6, dan menteri makan G6. Ancaman checkmate. Kita merespon dengan menteri G5. Nah, ini waktunya tantangan untuk sobat pencinta catur yang sedang menonton video ini. Kalau kalian jadi Sindarov Javongir, langkah apa yang akan kalian pilih dalam posisi ini, guys? Saya pengen kalian pause videonya dan pikirin langkah mendalam supaya ini bisa tingkatkan skill kalian. Selamat buat kalian yang bisa menemukan langkah kuda ke petak E7. Boom! Ini langkah taktikal yang sangat grandmaster sekali, teman-teman. Iya, kuda E7, kudanya dikasihin gratis, Bang. Yes, tepat sekali kalau misalkan dimakan pakai benteng, maka akan ada taktik sederhana ya, menteri makan menteri dan menjatuhkan benteng di petak F8. Nah, ini teknik pinning yang dikatakan oleh beberapa grandmaster. Kalau ada teknik pin ya, memberikan open seperti ini tuh, ini lebih tajam daripada sebilah pedang, teman-teman. Ya, bagaimana jika dimakan oleh menteri? Karena dalam partainya juga Gukes makan pakai menteri. Ya, kalau menteri makan menteri, teman-teman udah tahu ya bahwa akan terjadi forking dan jelas ini akan menang untuk Sindarov. Karena dia punya pion promosi dan sepasang benteng. Simple. Dalam partainya, ketika kuda 7, Gukes menteri makan kuda. Nah, bagaimana kalian lanjutkan kemenangan dari Sindarov? Ide dari Sindarov. Ya, tepat sekali. Benteng ke petak F5. Dengan ide benteng ke petak H5, skakmat. Lalu bagaimana hitam merespon ancaman ini? Ya, nggak bisa ditahan ya. Dan Gukes pilih jalan kuda G5. Dengan ide kuda ke petak H7. Putih, ya benteng makan kuda G5. Kemudian hitam menteri ke petak G7. Nah, sekali lagi saya pengen kalian untuk menebak langkah terbaik untuk putih dalam posisi ini, guys. Nah, selamat buat kalian yang menemukan langkah benteng ke petak H5. Boom. Raja ke petak G8, menteri ke petak E6 skak, dan hitam benteng F, F7. Ya, jika memilih benteng D, F7, maka ini akan stuck semua juga ya. Sama aja, teman-teman. Dan putih akan lanjutkan ini dengan benteng F1. Sama seperti partai kemarin ya. Magnus berhadapan dengan Anis Giri. Itu adalah kekuatan dari pin seperti ini nih, teman-teman. Kalau bahasa Indonesianya open ya. Maka akan diberikan tekanan kepada benteng di petak F7. Ya, sebagai contoh, jika benteng D8 maka akan ada benteng F, F5.
dengan tujuan benteng ke petak G5. Ya kalau benteng D2, maka sudah terlambat sekali ya dengan seperti ini. Maka akan checkmate. So, kita lanjutkan partainya. Menteri 6 dan dia pilih benteng F7. Putih merespon dengan benteng F1 dengan ide yang sama. Kemudian Gukes raja ke petak F8 menghindari pinning. Nah, bisa nggak kalian tebak apa langkah penutup terbaik untuk membuat Gukes menyerah, teman-teman? Yes, benteng H F5. Dan Gukes menyerah. Kenapa menyerah? Secara pion sama, tapi gimana cara hitam melanjutkan ini, guys? Bingung juga. Semuanya terkunci ya. Bagaimana jika dia memilih benteng D ke petak E7, maka akan ada menteri C8 yang membuat kehilangan ya di sini ya dengan menteri D7. Kemudian akan ya kalau mau simpel sih makan aja nih. Udah pasti menang. Suksuang ya posisinya, teman-teman. Jalan apa aja susah nih. Cuman bisa nunggu doang di sini. Nah, bagaimana jika benteng makan benteng? Ya, maka akan benteng makan F5. Jika benteng petak F7, maka akan ada menteri C8. Raja E7, maka akan ambil pion B7. Nah, putih akan menang dengan pion promosi ya, guys. Kalau misalkan raja ke petak E8, bisa makan lagi, ini bisa skak lagi, seperti ini. Nah, seperti ini jika dilanjutkan. Nah, nanti pada saatnya putih akan menukar benteng karena akan menang dengan pion promosi. Nah, inilah yang terjadi di partai Sindarov lawan Gukes. Pelajaran apa yang kita ambil dari permainan Sicilia Rossolimo ya, Nesmedinov Rossolimo ini adalah tentang kekuatan menyerang terus-menerus ya, teman-teman. Jadi nyerangnya nih sangat tidak berhenti dari putih dengan keberanian mengorbankan 2 pion di awal ini sangat entertain sekali. Nah, ini adalah gaya modern dari Mikkel Tal, teman-teman. Dan hebatnya di era zaman ini kan udah ada komputer ya, jadi pemain itu memiliki kekuatan yang sama dengan pemain yang lain. Gitu. Permainan yang sangat menarik sekali dari Sindarov. Nah, jangan lupakan nama dari 2 pemain ini, teman-teman. Nah, kalau menurut kalian dari skala 1 sampai 10 nilai untuk permainan ini berapa, guys? Dan bagian mana yang paling kalian sukai dari permainan ini? Jangan lupa teman-teman bantu channel ini berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Dan dukung terus percaturan Indonesia. Nah, tungguin aku beraksi di turnamen internasional ya, teman-teman. Dan aku juga butuh doanya untuk bisa juara. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess. Oh iya, kita juga berdoa ya dan berharap para pecatur muda Indonesia bisa mendobrak seperti Sindarov dan Gukes. Ya, dan kita kasih semangat terus. Semoga catur Indonesia lebih baik lagi. Catur Yes Indonesia. Jaya, bosku.